tiba-tiba Pak Dalang yang awalnya diem, itu tiba-tiba langsung berdiri tegak. Terus matanya melotot dan suaranya itu berubah. Terutama ketika Mbah Wage ini mengalami sakratul maut. Benar-benar wajahnya itu pucat membiru, kayak mayat hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Abdi yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini beda dari cerita yang sebelum-sebelumnya atau di episode sebelumnya karena cerita ini berlatar belakang daerah Sumatera. Jadi cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Abdi, yang saat ini Mas Abdi itu tinggal di Jakarta. Dan Mas Abdi ini memang nama samaran, jadi ketika beliau membagikan cerita ini, dari awal beliau ingin semua nama dalam cerita ini harap disamarkan, karena di sini Mas Abdi ingin membagikan cerita tentang kakek-kakeknya. Jadi kakek-kakeknya dulu itu memang asalnya dari Jawa Timur dan mereka merantau ke Sumatera, dan cerita ini terjadi di sana. Nah, ada yang menarik dari cerita ini karena ketika mereka di Sumatera itu, mereka ini juga mengenal tentang pesugihan Ratu Kidul. Jadi sampai di Sumatera nama Ratu Kidul itu tersohor tentang pesugihannya, tentang apapun itu. Dan bahkan sampai waktu itu ketika orang-orang yang mengikuti program transmigrasi pemerintah ke Sumatera ini, mereka itu bahkan ketika mereka mendengar nama Ratu Kidul atau Segoro Kidul, penguasa Segoro Kidul, mereka selalu menghubungkan dengan sosok perempuan yang selalu berbusana hijau, entah ini Nyi Roro Kidul disebutnya atau apa, yang jelas mereka taunya sosok perempuan ini adalah penguasa Laut Selatan. Nah, kira-kira waktu itu ketika kakeknya Mas Abdi ini, kakeknya Mas Abdi itu namanya Mbah Senen, dan Mbah Senen ini punya adik. Nama adiknya itu Mbah Wage. Ketika Mbah Senen dan Mbah Wage ini masih muda, masih baru membina rumah tangga, mereka ini mengikuti program transmigrasi pemerintah menuju ke Sumatera. Jadi mereka berboyong langsung ke sana, ke Sumatera, dan sudah disediakan lahan oleh pemerintah. Mereka bekerja sebagai seorang PNS, selain itu mereka diberi lahan. Lahan ini dikelola, dijadikan kebun kopi dan juga palawija. Nah, di masa-masa itu, ini menurut cerita dari bapaknya Mas Abdi sendiri. Waktu itu bapaknya Mas Abdi yang namanya Pak Sumar ini usianya masih SD atau SMP. Pak Senen ini punya dua orang anak. Anak pertama namanya Sumar, anak yang kedua namanya Yanto. Nah, Sumar inilah yang nantinya jadi bapaknya Mas Abdi. Sedangkan Pak Wage ini baru punya satu orang anak namanya Paring. Jadi mereka tinggal di Sumatera dan mereka itu mengelola lahan kebun kopi dan juga palawija di sana.
Nah, ada cerita tersendiri memang tentang Pak Wage. Pak Wage itu kerjanya ogah-ogahan. Kayak bahasa Jawanya itu aras-arasan, malas-malesan. Selain itu, dalam sisi agama, itu nggak sekuat Pak Senen. Kalau Pak Senen ini selalu menerapkan agama itu dengan baik. Artinya, beliau selalu tegas ke anak-anaknya, terutama untuk urusan sholat. Sedangkan Pak Wage tidak begitu. Nah, singkat cerita, ketika itu kalau nggak salah bulan Suro, tiba-tiba Pak Wage ini pamit ke Pak Senen. Beliau menitipkan anaknya si Paring ini ke rumah Pak Senen. Katanya Pak Wage dan istrinya ini mau menuju ke Jawa, ada urusan. Awalnya Pak Senen sendiri nggak curiga. Kenapa kok adiknya memutuskan kembali ke Jawa? Katanya untuk sekitar 1 atau 2 bulan lah. Katanya seperti itu, ada urusan kerjaan. Ya sudah, biar sini anakmu tak rawat di sini, biar sama Sumar sama Yanto. Nah, mereka ini kan sepupuan, Sumar, Yanto, sama si Paring. Karena Paring ini lebih sering dititipkan di Pak Senen, jadi ya dia ikut-ikutan sholat. Ketika Sumar dan Yanto sholat, ya Paring ikut-ikutan sholat. Dan selama 2 bulan itu, Paring mengikuti pola yang ada di rumah Pak Senen. Singkat cerita, setelah 2 bulan kemudian, Pak Wage dan istrinya ini pulang kembali ke Sumatera, terus langsung beliau itu buka warung. Warung ini awalnya juga lumayan besar. Kalau menurut Pak Senen sendiri waktu itu, untuk membuka warung di masa-masa itu, ini juga lumayan biayanya. Sebenarnya waktu itu Pak Senen juga curiga, ini Wage ini, adikku ini kok punya uang banyak sampai bisa buka warung, padahal dia ini kerjanya ogah-ogahan, ngelola kebun kopi pun juga kebun kopinya panennya cuma sedikit. Ini dapat uang dari mana? Tapi dibiarkan. Warung ini pun mulai dibuka. Ternyata ketika warung ini dibuka sekitar 2 bulan, warung ini juga nggak terlalu ramai seperti warung yang didatengin banyak orang. Enggak, warungnya ya biasa-biasa aja. Yang datang ya cuma segelintir orang lah. Terus setelah 2 bulan warung ini berdiri, Pak Wage ini buka warung lagi di sebelahnya. Jadi di sebelah itu ada bangunan lagi dan dibeli oleh Pak Wage, dibangun lagi sebuah toko. Bahkan waktu itu sampai Pak Wage ini mempekerjakan beberapa orang karyawan. Disinilah kemudian Pak Senen ini curiga. Ya dia jelas tentu peduli karena ini adiknya. Pak Wage ini kan adiknya Pak Senen. Datanglah Pak Senen tanya ke Pak Wage. Loh Ge, kamu itu loh datang-datang kok buka warung, kamu ini uang dari mana? Jangan macam-macam loh, jangan sampai kamu utang. Kamu nanti yang ribet ya kamu sendiri. Uang dari mana? Mas ini pengen tahu. Pak Senen cuma tanya seperti itu ke Pak Wage. Dan Pak Wage ini bilang, anu mas, ini loh istriku ini loh dapat warisan di Jawa. Ya kami kecipratan uang lah dikit-dikit. Terus Pak Senen ini agak kurang percaya karena istri Pak Wage itu juga bukan turunan orang kaya. Inilah yang membuat Pak Senen sudah mulai curiga, tapi dibiarkan lagi. Ya wes, yang penting hati-hati jangan sampai kamu utang atau pakai cara-cara yang nggak dihalalkan loh ya. Oh enggak mas, ini memang aku dapat warisan ini istriku, aku dapat sedikit lah. Oh ya udahlah, dibiarkanlah. Setelah itu, sambil Pak Senen ini melihat perkembangan toko adiknya itu. Nah, setelah 6 bulan berjalan, sejak mulai Pak Senen menegur adiknya itu, usahanya ini semakin berkembang. Jadi yang semula Pak Wage ini nggak bisa beli apa-apa. Akhirnya toko ini berkembang, semakin besar, dan bahkan mempekerjakan beberapa karyawan. Terus Pak Wage ini mulai bisa beli mobil. Mobilnya baru. Mobilnya waktu itu Kijang. Dari sini Pak Senen ini semakin curiga. Langsung istilahnya didedes, kalau bahasa Jawa itu didedes. Digencar dengan pertanyaan yang langsung menjurus. Intinya Pak Senen tanya ke Pak Wage, kamu jujur sama aku. Ini ngomong berdua. Kamu adikku loh ya. Aku nggak mau kamu terjadi apa-apalah sama kamu. Aku mau tanya, kamu ini loh bangun warung kayak gini sampai mempekerjakan orang. Terus kamu bisa beli lahan untuk kebun kopi lagi. Ini uang dari mana? Kok secepat itu kamu dapat uang? Dari mana? Nah, Pak Wage ini kayak terdesak dengan pertanyaan dari Pak Senen. Beliau awalnya nggak bisa jawab, tapi Pak Senen terus tanya,
Udah kamu jujur aja, aku ini masmu loh, aku kakakmu loh. Kita kesini ke Sumatera ini merantau bareng-bareng. Kalau kamu nggak jujur, kamu bisa terjadi apa-apa loh sama kamu. Aku ini kakakmu loh, aku masmu loh. Nah, dari sinilah Pak Wage akhirnya cerita, iya mas, sepurane mas, aku minta maaf mas. Barulah di sini Pak Wage cerita, ternyata pas waktu bulan Suro itu, Pak Wage dan istrinya ini sengaja pergi ke Jawa untuk cari pesugihan. Nah, pengakuan dari Pak Wage waktu itu kepada Pak Senen, beliau ini menjalani ritual pesugihan Ratu Selatan atau Ratu Kidul. Pokoknya beliau ini dan istri itu menjalani ritual tersebut di daerah pantai selatan di Jawa. Nah, setelah itu kemudian di rumah Pak Wage itu ada satu kamar kosong yang khusus digunakan untuk ritual pesugihan. Jadi segamblang itu Pak Wage cerita ke Pak Senen. Langsung Pak Senen ini kecewa, marah, dimarah-marah lah adiknya, dimaki-maki. Kamu itu ya Allah, mas ini loh berusaha ngajak kamu ke sini ini untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Lah kok kamu malah ngelakuin kayak gini? Kamu tahu itu salah. Kok kamu masih tetap ngelakuin? Apa kamu nggak mikir anak cucumu nanti itu seperti apa kalau kamu melakukan pesugihan semacam ini? Nah, Pak Wage ini tetap bersikukuh. Dia tetap melakukan ritualnya ini. Dia tetap menjalankan usahanya. Setelah didesak sedemikian rupa oleh Pak Senen, intinya Pak Senen nggak terima kalau Pak Wage melakukan itu, tapi Pak Wage ini nggak mau, dia tetap akan melakukan hal ini. Pak Wage akhirnya jujur, aku ini loh mas, di sini ini sudah berapa tahun, kalah sama pendatang-pendatang yang lain. Jadi Pak Wage pun jujur, ternyata dia ini iri sama pendatang-pendatang yang lain, yang mereka notabene baru beberapa tahun, sekitar 2 tahun baru datang, mereka bisa mengembangkan usahanya. Bahkan kebun kopi yang mereka miliki ini menjadi semakin besar. Sedangkan Pak Wage sendiri yang sudah lebih dari beberapa tahun, beliau hanya seperti itu tok, usahanya hanya mandek di situ. Inilah yang membuat Pak Wage akhirnya mencari jalan pintas menuju ke Jawa untuk cari pesugihan ini. Setelah dijelaskan seperti ini, Pak Senen tetap ngotot, sudah kamu berhenti. Kalau kamu nggak berhenti, kamu masalah sama aku. Tapi Pak Wage nggak mau tahu. Nggak bisa mas, ini bagaimanapun juga ini sudah jalan, nggak bisa dihentikan. Ya wis terserah, kalau kamu mau seperti ini ya wis, aku nggak mau ngurusin kamu. Ini statement dari Pak Senen. Jadi semenjak perbincangan itu, hubungan antara Pak Senen dan Pak Wage ini mulai tidak baik. Tapi hal ini sama sekali tidak diketahui oleh anak-anaknya. Sumaryanto sekalipun Paring anaknya Pak Wage ini, mereka nggak tahu kalau bapak mereka ini saling berseteru. Jadi sampai mereka itu menyimpan hal ini dengan baik. Karena Pak Senen ini punya prinsip. Sekalipun orang tua punya masalah, anak jangan diikut-ikutkan. Biarlah mereka itu tetap saudara. Urusanku sama urusanmu ini urusan yang harus kita tegaskan. Bahwa aku tidak terima kamu adikku melakukan pesugihan. Kalau kamu tetap ngotot, ya sudah. Aku nggak bisa ngurus kamu lagi. Nah, mulai semenjak saat itu, Pak Wage ini mulai nyeleneh. Kelakuannya menyeleneh. Pokoknya setiap kali bulan Suro, Pak Wage ini selalu pergi dari rumah, dan yang ditugaskan untuk menjaga rumah ini biasanya kalau nggak Sumar ya Yanto. Jadi mereka yang jaga rumah. Terus berjalannya waktu, Pak Wage ini punya anak lagi, 2 orang anak perempuan, namanya Siti dan Sri. Terus mereka menjadi tumbuh dewasa sampai kalau nggak salah waktu itu Sri dan Siti ini sudah duduk di bangku SD. Tapi Pak Wage masih melakukan seperti itu. Setiap Suro bisa dipastikan Pak Wage nggak ada di rumah. Dan mesti yang selalu disuruh jaga rumah Sumar atau Yanto. Termasuk juga untuk disuruh jaga si Siti dan Sri. Nah, suatu ketika Yanto sama Sumar ini disuruh jaga rumah Pak Wage. Pak Wage waktu itu pergi nggak tahu kemana, yang jelas itu bulan Suro. Yang pertama kali waktu itu yang jaga ini si Yanto. Awalnya ketika Sumar jaga di rumah Pak Wage, Sumar ini nggak ada cerita apapun, belum cerita ke siapapun. Sebenarnya Sumar ini sudah mengalami kejadian yang aneh, tapi dia tutup mulut. Giliran Yanto yang menjaga di rumah Pak Wage, di situ ada Sri dan juga Siti. Terus ketika Yanto ada di sana, malam pertama itu dia sudah mengalami keganjilan.
ada satu kamar di rumah Pak Wage ini yang selalu tertutup dan nggak boleh dibuka memang. Dan nggak bisa dibuka karena terkunci posisinya. Nah, Yanto malam itu dia bikin kopi sambil duduk di terasnya Pak Wage itu. Di rumah Pak Wage ini ada dua rumah. Rumah pertama itu rumah utama, dan rumah di sebelah kanan ada rumah yang dikhususkan untuk ditempati hasil-hasil panen seperti kopi dan lain sebagainya. Waktu itu Yanto ini duduk-duduk persis di depan terasnya Pak Wage sambil ngerokok santai. Nah, tiba-tiba sekilas ada sosok perempuan, dia ini cantik. Dia tiba-tiba jalan persis di depan Yanto dan busananya itu serba hijau. Yanto ini tercengang waktu itu, dia benar-benar nggak bisa gerak. Momen itu terjadi cepet banget, sosok perempuan ini langsung masuk ke rumah Pak Wage dan langsung masuk kamar. Nah, anehnya setelah dia dilewati sosok perempuan ini, Yanto ini kaget karena pintu kamar yang selama ini tertutup, terkunci, ini tiba-tiba terbuka lebar. Akhirnya setelah kejadian si perempuan ini lewat dan masuk kamar tersebut, Yanto langsung matikan rokoknya, dia masuk ke dalam rumah, ngecek beneran, loh, ini benar ternyata, pintu kamar itu kebuka. Dan di situ, Yanto ngeliat suasana kamar yang selama ini tertutup itu dominan berwarna kehijau-hijauan, ada kain warna hijau, dan di situ ada kursi singgasana yang berwarna hijau juga. Nah, si perempuan itu tadi ini duduk di kursi singgasana itu, dan Yanto ini bisa ngelihat kejadian ini seperberapa detik, terus kemudian dia lari ke depan, saking herannya si Yanto. Terus nggak lama setelah itu Yanto ngelihat lagi kamar ini sudah dalam keadaan tertutup. Dari situ dia penasaran, dia tanya ke anaknya Pak Wage, ke Sri dan si Siti ini, loh Siti, Mas ini loh baru ngelihat ada perempuan cantik, dia pakai busana hijau-hijau, terus kok masuk kamar itu, kan kamar ini biasanya ditutup, kamu tahu nggak itu siapa? Ternyata Siti dan Sri ini cuma ngomong dengan santai, "Alah Mas, kalau si perempuan itu ya udah biasa kami lihat." Lah mosok sih? Iya biasa Mas, itu biasa lewat. Tapi selama ini memang kamarnya itu selalu ditutup. Dan memang kata si Sri dan Siti ini, perempuan ini selalu masuk ke dalam kamar itu, entah dengan cara nembus, entah dengan cara apa. Tapi yang dilihat Yanto, kamarnya itu pintunya kebuka. Nah, setelah mengalami kejadian itu, Yanto cerita ke bapaknya, ke Pak Senen ini, "Pak, di rumah Pak Wage itu loh kok ada sosok perempuan yang kayak gini." Nah, Pak Senen ini tetap tutup mulut. Beliau cuma bilang, "Ya wis lah, nantilah kamu tahu sendiri le, sudah kamu nggak perlu cari tahu." Ternyata Sumar ini yang pernah juga menjaga di rumah Pak Wage, Sumar ini juga mengalami hal yang sama, tapi dia belum buka mulut. Dan ketika Yanto mengalami hal yang semacam itu, akhirnya Sumar ikut-ikutan cerita. "Sebenarnya toh aku ini juga ngalamin hal yang sama. Sama, dia juga ketemu dengan sosok perempuan itu." Dan beberapa waktu setelah itu, akhirnya Yanto ini mulai bersiap. Karena merasa rumah Pak Wage ini kok aneh, ganjil. Dan waktu itu masih di bulan Suro, ketika Pak Wage nggak ada di rumah, Yanto jaga Sri dan Siti di rumah Pak Wage. Malam itu seperti biasa, Yanto duduk-duduk di depan sambil ngopi, ngerokok, sambil menikmati suasana malam. Tiba-tiba dia mendengar ada suara teriakan perempuan dari kamar itu. "Tolong, tolong." Awalnya Yanto berpikir ini masa suara Siti sama Sri. Tapi ngapain kok minta tolong? Dia buka kamar Siti sama Sri. "Dek, kamu tadi manggil Mas?" "Enggak itu Mas." "Kok Mas tadi dengar ada suara perempuan minta tolong?" Lah, Sri sama Siti ini mulai ketakutan. Dia yakin kalau suara itu berasal dari kamar yang selalu tertutup ini. Terus Yanto balik lagi ke depan. Setelah Yanto ada di depan, dia mendengar lagi ada suara perempuan. "Tolong, tolong." Terus Yanto masuk, didengarkan secara seksama, ternyata suara ini memang berasal dari kamar yang tertutup itu. Nah, untuk menanggulangi rasa takutnya itu, Yanto pun akhirnya ambil wudhu. Dia sholat. Dia sholat persis di depan kamar yang selalu tertutup itu, digelarlah sajadah. Setelah digelar sajadah, pas Yanto ini mau memulai sholat, sajadah ini digulung, ada yang gulung. Benar-benar bergerak sendiri dan nutup si sajadah ini. Akhirnya Yanto ini juga bingung, kaget, dan juga takut.
Terus sajadah ini digelar lagi supaya dia bisa sholat. Pas dia mau memulai takbir, sajadah digulung lagi. Jadi waktu itu langsung Yanto pindah tempat. Dia pindah sholat di teras. Pas waktu Yanto ini sholat di teras, dia dengar suara pintu yang digedor-gedor. Duk, 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 duk. Dan suara ini berasal dari kamar yang tertutup itu. Sampai malam itu Yanto ini pindah-pindah sholat karena dia selalu diganggu dengan hal-hal yang ganjil. Nah, beberapa waktu setelah itu ketika Yanto dan Sumar saling jaga bergantian di rumah Mbah Wage ini, Yanto dan Sumar memang sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Jadi sampai waktu itu Yanto ini mulai membiasakan diri, dan ketika Yanto mengalami ketakutan, dia selalu ambil wudhu, dia sholat untuk menghilangkan rasa takutnya. Dan memang meskipun dia sholat, dia tetap diganggu. Kadang-kadang ada yang nepuk dari belakang, tapi dibiarkan oleh Yanto. Terus ketika waktu itu setelah bulan Suro ini selesai, selang beberapa hari, Pak Wage dan istri ini pulang, kembali ke rumah dan selalu membawa barang baru. Dan setiap kali Pak Wage ini kembali pulang ke rumah, beliau ini bawa sepeda motor baru. Sampai anak-anaknya Pak Wage, mulai dari Paring, Siti, dan Sri ini punya sepeda motor semua. Padahal mereka belum bisa dikatakan dewasa, tapi mereka sudah mempunyai motor sendiri-sendiri. Nah, suatu ketika di desa tersebut ini sedang panen kopi. Nah, seperti biasa petani-petani kopi yang ada di sana itu menjemur kopi di depan rumah mereka. Nah, pengakuan dari warga yang menjemur kopi ini, siang itu mereka melihat Pak Wage itu jalan-jalan di sekitar desa sambil melihat orang-orang yang jemur kopi. Ada satu warga yang melihat Pak Wage itu berhenti persis di samping kopi yang dijemur oleh warga. Terus Pak Wage itu agak jongkok, ngambil beberapa biji kopi terus dimasukkan saku. Nah, si warga yang punya kopi ini nggak curiga karena yang diambil Pak Wage ya cuma beberapa, mungkin hanya sekitar 5 biji atau 10 biji kopi. Jadi mereka nggak curiga. Ternyata Pak Wage ini jalan lagi menuju ke tempat yang lain, ke rumah orang lain yang juga menjemur kopi. Dan Pak Wage melakukan hal yang sama. Beliau jongkok, ngambil beberapa kopi, dimasukkan ke sakunya. Dan nggak ada satupun yang curiga. Sampai tiba-tiba, jadi kalau di desa itu ketika mereka mau menjemur kopi, selalu kopi ini dimasukkan ke dalam karung-karung gelangsing. Nah, pengakuan dari warga, ketika sebelum menjemur kopi, ini katakan ada satu petani yang menjemur 5 gelangsing kopi. Sebelum dijemur, ini ada 5 gelangsing kopi, dan setelah dijemur biasanya menyusut jadi sekitar 4 gelangsing lah. Tapi waktu itu, penyusutannya ini benar-benar drastis. Dari yang semula 5 karung gelangsing kopi, setelah dijemur dan dimasukkan lagi, ini hanya jadi 2 karung gelangsing kopi. Terus ternyata, mereka semua mengalami hal yang sama, nggak hanya satu warga, nggak hanya satu petani. Mereka semua saling bertanya-tanya, loh, ini kopiku kok menyusutnya kok banyak banget ya? Ini kenapa ya? Akhirnya kan hal ini menyebar kemana-mana, mereka saling tanya, loh iya, punyaku juga iya, yang dari semula 5 karung kopi kok menyusut jadi 1 karung kopi. Nah, ini gimana ini? Terus akhirnya mulailah ada yang cerita, sik, kalian tadi ada yang didatengin Pak Wage enggak? Oh iya, aku didatengin Pak Wage. Tapi Pak Wage ini cuma ngambil 5 kopi kok, ya nggak mungkin lah sampai menyusut kayak gini. Mereka nggak ada yang curiga. Tapi para petani kopi yang ada di desa itu menaruh kecurigaan ini malah kepada Pak Senen. Jadi Pak Senen ini di rumah beliau itu memang ketika panen kopi berlangsung, di rumah Pak Senen itu banyak sekali tumpukan kopi. Yang diketahui oleh warga-warga yang lain, Pak Senen ini hanya mempunyai sekitar 1 atau 2 hektar lahan kopi. Padahal tidak demikian, Pak Senen itu punya sekitar 5 hektar lahan kopi. Nah, karena Pak Senen ini adalah orang lama, Pak Wage juga orang lama, dan warga-warga yang mengalami kerugian karung kopinya menyusut itu adalah notabene warga baru, mereka itu nggak tahu kalau Pak Senen ini sebenarnya punya lahan yang besar. Jadi ketika mereka ngelihat Pak Senen ini kok panen kopinya banyak
dapat dari mana? Padahal kan lahan Pak Senen ini kan cuma dikit. Mereka langsung geruduk ke rumah Pak Senen. Mereka istilahnya demo waktu itu. Berbondong-bondong mereka langsung komplain ke Pak Senen. Pak Senen, ini kok jenengan kopinya banyak. Pak Senen sendiri juga menanggapi dengan dingin. Sebentar. Ini jangan langsung menuduh ke saya. Saya ini punya beberapa lahan kopi. Jenengan-jenengan ini kan orang-orang baru, pendatang semua di sini. Yang taunya saya hanya punya 2 hektar lahan kopi, tapi sebenarnya saya punya banyak. Kalau nggak percaya, ayo didatangkan Pak Kadus sama Pak Kades, didatangkan ke sini. Nah, Pak Kades dan Pak Kadus akhirnya datang untuk melerai warga, dan mereka menjelaskan bahwa memang Pak Senen ini sebenarnya punya beberapa lahan kopi, nggak hanya di 1-2 tempat. Nah, dari situlah kemudian warga ini memahami, oh ternyata begitu, karena warga ini kan notabene warga baru pendatang yang nggak tahu sejarah dari Pak Senen. Nah, mulailah warga ini pun bubar. Tapi ada yang mengganjal dari diri Pak Senen. Kenapa ya kok warga ini kok mengalami kejadian yang aneh kayak gini? Langsung Pak Senen ini tertuju kepada adiknya, Pak Wage. Jangan-jangan ini Wage yang membuat kayak gini. Langsunglah Pak Senen menuju ke rumah Pak Wage. Jadi Pak Senen ini langsung menuju ke samping rumah Pak Wage yang biasa rumahnya itu dibuat untuk menempatkan hasil-hasil kopinya. Dan di situ Pak Senen ngelihat beberapa karung yang ada di rumah Pak Wage ini. Itu kopi-kopinya umumnya masih basah semua. Dan belum ada yang dijemur. Tentu hal ini adalah sesuatu yang aneh. Akhirnya Pak Senen langsung menegur, kamu mbok jangan gitu. Kamu ini ngelakuin apa sama warga? Jadi Pak Senen percaya kalau Pak Wage ini melakukan sesuatu yang bersifat klinik atau yang mistis, yang tidak terlihat oleh warga yang lain. Jadi ada semacam klinik yang dilakukan oleh Pak Wage supaya bisa mengambil hasil-hasil panen dari warga yang lain dengan cara yang nggak biasa. Inilah yang membuat Pak Senen langsung menegur Pak Wage. Kamu ngelakuin apa, Ge? Langsung ditembak seperti itu. Dan Pak Wage itu langsung kedandapan. Beliau akhirnya bilang, lah ya mas, yang tak lakuin ini loh. Aku ini melakuin ini cuma sama warga-warga yang baru, yang pendatang-pendatang. Kalau orang-orang lama, aku nggak ngelakuin ini. Pak Senen malah semakin jengkel. Yo, kamu jangan gitu. Orang lama, orang baru tetap apa yang kamu lakukan ini salah. Nggak boleh kayak gitu. Wah, kamu ini benar-benar nggak bisa dibilangin. Marahlah Pak Senen. Jadi mulai semenjak saat itu, Pak Senen ini sudah nggak mau tahu lagi. Benar-benar kayak sudah membiarkanlah Pak Wage seperti apa. Cara cari uangnya seperti apa, sudah nggak mau tahu Pak Senen. Dan berjalannya waktu, akhirnya mereka ini beranak pinak. Jadi Sumar mulai menikah, Yanto mulai menikah dan mulai punya anak. Sumar itu melahirkan anak yaitu Abdi ini, dan Abdi waktu itu masih ingat betul ketika dia kelas 4 SD dia pernah main di rumahnya Mbak Wage. Dia juga melihat memang rumah Mbak Wage ini aneh. Kayak setiap kali dia melewati rumah Mbak Wage, dia itu selalu merinding. Dan hal ini dirasakan oleh anak-anak yang lain. Nah, suatu ketika pas si Abdi ini SD, di desanya itu mengadakan acara semacam tegal desa atau sedekah bumi. Yang acara ini memang rutin diadakan di sana, dan biasanya mereka itu nanggap wayang semalam suntuk dan dalangnya, dan semua perangkat-perangkat wayang itu didatangkan dari Jawa. Nah, mulailah diundang ke sana, dan untuk para dalang, sinden, dan juga orang-orang yang nabuh gamelan ini base camp-nya ditempatkan di rumah Pak Senen. Jadi mulai mereka makan, tidur, make up, rias, dan lain sebagainya itu di rumah Pak Senen. Malam itu menjelang pementasan wayang, si dalang ini mengalami situasi yang aneh. Tiba-tiba Pak Dalang yang awalnya diem, itu tiba-tiba langsung berdiri tegak. Terus matanya melotot dan suaranya itu berubah. Dia langsung menunjuk orang-orang yang ada di sana. Kowe iki ra ngerti dah aku iki sopo. Kalian ini nggak tahu tah aku ini siapa. Bocah iki gak ngerti aku blas. Dia sambil menunjuk si dalang. Jadi dia mengatakan bahwa ini anak gak ada sopan santunnya sama sekali. Dia ini padahal sudah tahu aku ini siapa. Aku ini penguasa Laut Kidul. Harusnya aku itu dikasih sajen.
Tapi kenapa yang dikasih sajen kok cuma penghuni-penghuni yang ada di desa ini? Ini lancang, ini kurang ajar. Aku bisa mematikan kalian. Saat ini juga aku bisa. Pokoknya aku nggak mau tahu. Suruh anak ini ngasih aku sajen, sambil nunjuk si dalang. Jadi si dalang ini kesurupan semacam itu sambil nunjuk dirinya sendiri. Dan dari situlah semua ini kaget. Mereka juga nggak tahu menahu loh. Sajennya ini harusnya untuk siapa? Perasaan sajennya sudah dikasih. Mereka memang biasa menyajikan sajen-sajen semacam itu. Tapi mereka kayak merasa kecolongan. Kok sampai ada sajen yang nggak dikasih? Terus di situ Pak Senen ini sudah curiga. Waduh, ini jangan-jangan penghuni yang ada di rumah Wage yang datang ke sini. Tapi Pak Senen cuma membiarkan. Jadi kejadian dalang yang kerasukan itu dibiarkan oleh semua orang. Pak Senen pun juga nggak berusaha untuk menyembuhkan si dalang yang kesurupan ini. Dibiarkan. Dia ngomong apapun dibiarkan. Sampai pada suatu ketika dalang ini bilang, pokoknya aku njaluk sajen. Sediakno sajene saiki. Sediakan sajennya sekarang. Dan aku minta, gedebok pisang itu diganti pohon kelapa. Harus, kudu kuwi. Aku ra gelem, pokoknya kudu diganti wit kelopo. Dia minta si sosok yang merasuki dalang ini, dia minta supaya gedebok pisang yang biasanya untuk naruh wayang, ini diganti pohon kelapa. Nah tentu ini nggak masuk akal loh, mana bisa pohon kelapa itu kan keras, mana bisa untuk menancapkan wayang. Tapi karena ini permintaan, akhirnya warga pun menuruti, dicarikanlah pohon kelapa, ditebang malam itu juga, dan pohon pisang ini diganti. Nah anehnya, ketika dalang ini selesai kerasukan, dan beliau mengetahui bahwa pohon pisang sudah diganti pohon kelapa, dalang ini juga kaget loh. Ini kok gedebok pisang jadi pohon kelapa ini gimana ceritanya? Yaitu tadi Pak Dalang ini kerasukan. Yang merasuki Pak Dalang itu mintanya seperti ini. Wah ini gimana bisa nancep? Ternyata wayang-wayang ini bisa nancep di batang pohon kelapa. Dan singkatnya pementasan wayang ini pun bisa berjalan dengan lancar. Setelah sajen ini diberikan oleh sosok yang mengaku penguasa Laut Kidul. Nah, setelah pementasan wayang ini selesai, Pak Senen ini langsung mendatangi rumah Pak Wage. Dia langsung ngomong ke Pak Wage, "Ge, itu tadi kejadian yang ada di rumahku yang merasuki dalang, yang mengaku sebagai penguasa Laut Kidul, itu penunggu yang ada di rumahmu, iya kan? Yang ada di kamar itu kan?" Pak Senen ngomong seperti itu. Nah, Pak Wage ini kayak seolah-olah menolak statement dari Pak Senen. Beliau nggak mengaku. Beliau bilang, "Ya enggak, bukan itu mas. Aku ini nggak nyimpen apa-apa. Wes, kamu ngaku. Di kamar itu kan, si sosok ini ada. Ya kan, kamu kan yang sering ngasih makan. Kenapa kamu nggak ngasih sajen? Kan kamu yang melihara. Kenapa sampai ganggu orang-orang yang ada di sini?" Nah, di situ Pak Wage ini malu ketika mendengar kakaknya sendiri ngomong seperti itu. Nah, singkat cerita, beberapa waktu setelah itu Pak Wage menjalani kehidupan yang seperti ini. Jadi bahkan sampai anak-anaknya pun juga kayaknya mengikuti ritual pesugihan ini. Tapi ada satu orang anggota keluarga yang kayaknya memang dijauhkan oleh bapaknya, yaitu anaknya Pak Paring. Anaknya Pak Paring ini namanya Agung. Dari dia SMP, dia sudah dipondokkan ke Jawa. Seolah-olah si Agung ini memang sengaja dijauhkan dari ritual-ritual pesugihan yang dilakukan oleh keluarganya Mbah Wage. Singkatnya dari sana, Mas Agung ini menimba ilmu di pondok pesantren tersebut, jadi dia nggak tahu menahu tentang pesugihan yang dilakoni oleh kakeknya Mbah Wage itu. Terus berjalannya waktu, Mbah Wage ini mulai sakit-sakitan. Pada saat Mbah Wage sakit-sakitan, orang-orang itu sudah melihat banyak keanehan yang terjadi pada diri Mbah Wage. Terutama ketika Mbah Wage ini mengalami sakratul maut. Benar-benar wajahnya itu pucat membiru, kayak mayat hidup. Jadi seharusnya, kalau orang normal, ini pasti sudah meninggal. Tapi Mbah Wage ini mengalami sakratul maut itu sampai 7 hari 7 malam. Dan beliau ini hanya bisa menatap dengan tajam ke arah depan, nggak bisa ngomong sama sekali. Sekalipun dia ini ngomongnya itu terpatah-patah. Sampai akhirnya di hari ke-7 Mbah Wage mengalami sakratul maut. Tiba-tiba Mbah Wage ini manggil anak-anaknya, terus beliau ini bilang, "Pokoknya kue sing ngelanjut ke.
ojo lali kowe sing ngelanjutno iki. Ndak tahu kata-kata Mbah Wage ini maksudnya apa. Anak-anaknya disuruh untuk melanjutkan, nggak tahu melanjutkan apa. Apakah melanjutkan ritual pesugihan ini atau seperti apa, nggak ada yang tahu. Setelah itu Mbah Wage ini pun meninggal. Dan pada saat Mbah Wage ini meninggal, tiba-tiba ada petir yang menyambar, duar dan hujan ini turun dengan deras banget. Pokoknya nggak masuk akal karena waktu itu benar-benar musim kemarau dan sudah lama daerah ini tidak diguyur hujan. Tiba-tiba hujan turun dengan deras banget ketika Mbah Wage mengembuskan nafas terakhir. Nah, singkat cerita, langsunglah setelah hujan ini agak reda, Mbah Wage ini diantarkan menuju ke pemakaman yang jaraknya itu sekitar 3 kiloan. Jadi jenazah ini memang ditandu untuk menuju ke pemakaman. Dan waktu itu pengakuan orang-orang yang mengangkat jenazah Mbah Wage ini, mereka merasakan berat banget. Padahal kira-kira beratnya Mbah Wage ini cuman sekitar 60 kiloan. Tapi kenapa waktu itu mereka ini nggak kuat? Jalan 5 langkah mereka minta gantian. Mas, gantian mas, tolong mas, gantian mas. Dan ketika diganti, yang menggantikan pertama kali juga merasakan, ya Allah berat banget ini. Nggak sampai 10 langkah mereka pun nyerah. Mas, gantian mas. Terus seperti itu sampai 3 kilo berjalan menuju ke pemakaman. Di tengah-tengah perjalanan itu karena mereka ini sering bergantian, karena merasa berat, sampai ada yang nyeletuk, ini dipanggilkan ambulan atau apa gitu loh pak. Jangan, ini berat banget pak. Tapi karena waktu itu aksesnya juga susah, mereka ini tinggalnya di desa, untuk mencari mobil ambulan secepat itu juga susah. Jadi terpaksalah mereka ini sempat istirahat sebentar, kemudian diangkat lagi. Berat banget. Dan ketika sampai di liang lahat, mereka semua kaget. Liang lahat yang mau dimasukkan jenazah Mbah Wage ini, di dalamnya itu banyak batu. Padahal ini daerah pemakaman ini, tanahnya itu nggak seperti itu. Tapi kenapa kok banyak batu? Akhirnya membuat jenazahnya ini susah untuk dimasukkan. Ini benar-benar dilihat oleh semua orang. Bahkan Abdi ini ada di sana waktu itu. Dia melihat sendiri jenazah Mbah Wage ini susah dimasukkan. Yang pertama karena liang lahat itu banyak batu. Dan yang kedua, menurut pengakuan orang-orang yang ada di sana, ini liang lahatnya itu menyempit dengan sendirinya. Jadi nggak bisa dimasukkan jenazah Mbah Wage ini. Terpaksalah digali lagi lebih panjang supaya jenazah Mbah Wage bisa masuk ke liang lahat. Singkat cerita, hampir 1 jam kemudian setelah liang lahat ini berusaha dibesarkan, jenazah Mbah Wage pun akhirnya bisa masuk. Tapi ada keanehan lagi. Ketika orang-orang yang berada di dalam liang lahat itu berusaha membalikkan badan Mbah Wage menuju ke arah kiblat, seolah-olah badan Mbah Wage ini nggak mau digerakkan menuju ke sana. Jadi badannya itu selalu terus menghadap ke arah kiri, kayak membelakangi kiblat. Nah, mereka ini kesusahan, benar-benar kesusahan. Jadi ketika mereka kesusahan seperti itu, mereka gantian. Yuk gantian, mungkin posisiku salah atau apa. Digantilah orang yang baru turun, terus berusaha dibalikkanlah badannya Mbah Wage ini, tapi tetap nggak bisa. Nah, karena warga ini merasa ini ada sebuah keganjilan, terus mereka ini berinisiatif, terus ini gimana, ini pasti udah nggak beres ini. Kenapa kok tinggal membalik badannya Mbah Wage kok nggak bisa? Nah, Agung, anaknya Pak Paring yang memang sudah lama sekali dia ini mondok, dia akhirnya berinisiatif turun ke liang lahat. Terus si Agung ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinganya Mbah Wage. Nah, nggak sampai lama Agung ini membacakan ayat-ayat tersebut. Terus Agung dibantu para warga berusaha membalikkan lagi badan jenazah Mbah Wage menghadap ke arah kiblat. Akhirnya bisa. Dari situlah warga semakin yakin kalau ini adalah bagian dari keanehan. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ternyata jenazah Mbah Wage bisa dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu kemudian benar-benar jenazahnya dimakamkan. Dan warga ini pun pulang. Nah, pada saat hari pertama tahlilan ini dilaksanakan di rumah lamanya Mbah Wage. Karena menjelang ajalnya memang Mbah Wage sendiri yang minta pulang ke rumah lamanya. Dia nggak menempati rumah barunya yang megah itu. Nggak tahu kenapa, ini juga merupakan keanehan. Menjelang kematian Mbah Wage, beliau yang minta sendiri untuk pulang ke rumah lamanya. Rumah yang pertama kali beliau tempati ketika datang ke desa tersebut.
Jadi akhirnya tahlilan ini dilaksanakan di sana, orang-orang datang ke sana. Malam itu ketika tahlilan ini sedang berlangsung, ada satu orang yang melihat sosok Mbak Wage ini jalan. Dan Mbak Wage ini cuma pakai celana kolor. Beliau jalan dari arah depan menuju ke rumah bagian belakang. Dan orang yang melihat ini benar-benar ketenggengan. Dia itu benar-benar berhenti sejenak, ngeliat kayak nggak percaya. Tapi ini benar-benar sosok Mbak Wage yang lewat cuma pakai celana kolor. Nah, malam kedua ketika tahlilan ini dilaksanakan, ada lagi orang yang melihat sosok Mbak Wage ini berjalan cuma pakai katok kolor atau celana kolor. Berjalan menuju ke belakang rumah. Dan hal ini itu terjadi sampai 7 hari tahlilan ini. Banyak dari orang-orang itu yang melihat sosok Mbak Wage ini datang ke rumah. Dan selalu mereka ini melihat, semua itu melihat hal yang sama. Pak Wage atau Mbak Wage ini hanya pakai celana pendek kolor dan nggak pakai baju. Beliau kadang-kadang berdiri di sana, kadang-kadang berjalan. Nah, singkat cerita, setelah 7 hari tahlilan ini dilaksanakan, warga beraktivitas seperti biasa. Mulailah ada selentingan-selentingan kabar yang membicarakan tentang sosok Mbak Wage. Mereka itu meyakini kalau Mbak Wage selama ini melakukan ritual pesugihan untuk kekayaannya itu. Karena mereka sendiri juga heran, bahkan Pak Senen yang sudah tahu hal ini, beliau itu masih menutup dari anak-anaknya. Waktu itu memang Sumaryanto dan yang lain-lain termasuk Abdi ini nggak tahu bahwa selama ini Mbak Wage melakukan ritual pesugihan. Karena Mbah Senen ini sama sekali nggak membuka mulut. Nah, suatu ketika Agung ini pulang kembali ke rumah. Terus Agung ini cerita-cerita. Awalnya Agung ini cerita ke Abdi. Karena mereka ini masih seumuran. Agung ini cerita ke Abdi. Bahwa ketika Agung ada di pondok, gurunya Agung ini atau ustadznya itu pernah cerita. Agung ini kan awalnya cerita-cerita bahwa kakeknya ketika meninggal itu mengalami beberapa keanehan. Sakratul mautnya itu lama, bahkan di liang lahat itu nggak bisa dibalikkan jenazahnya menghadap ke kiblat. Dia ceritakan semua ke gurunya ini, ke ustadznya itu. Terus ustadznya ini melakukan beberapa ritual kecil, membacakan doa-doa, terus dibukalah tabir ustadz ini. Atas izin Allah, sang ustadz ini bisa memberikan informasi yang valid. Beliau cerita bahwa Mbak Wage ini memang benar melakukan pesugihan. Yang utama, beliau itu melakukan pesugihan dari Segoro Kidul, dari Laut Selatan. Tapi nggak hanya itu. Ternyata menurut penglihatan dari sang ustadz, Mbak Wage ini juga pernah melakukan pesugihan monyet dari Gunung Kawi. Mbak Wage juga pernah melakukan pesugihan tuyul, pernah memelihara tuyul bahkan Mbak Wage ini. Terus bahkan juga pesugihan-pesugihan yang lain. Jadi nggak hanya 1 atau 2 pesugihan, tapi banyak sekali. Nah, dari cerita sang ustadz inilah Agung itu cerita ke Abdi. Nah, Abdi ini kayak mengiyakan pernyataan dari Agung. Karena Abdi sendiri ini pernah melihat ketika dia berjalan-jalan atau main di rumah Mbak Wage, Abdi ini pernah melihat ada sosok monyet besar yang dia ini duduk-duduk persis di atap rumahnya Mbak Wage. Nah, inilah yang disinyalir sosok monyet ini adalah pesugihan monyet dari Gunung Kawi. Yang memang Mbak Wage juga melakukan ritual tersebut. Jadi dari situlah pada akhirnya Mbah Senen ini yang membuka secara gamblang ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Wage. Yang selama ini memang sengaja ditutup-tutupi oleh Mbah Senen. Termasuk kejadian ketika Sumar dan Yanto ketika menjaga rumah Mbak Wage di bulan Suro. Ini kemudian dibuka semua oleh Mbah Senen. Jadi kenapa pada saat Sumar menjaga rumah Mbak Wage selalu didatengin sosok perempuan yang berbusana hijau? Ini karena Mbak Wage memang melakukan ritual pesugihan dari Laut Selatan. Dan identik dengan Ratu Kidul yang selalu berbusana hijau-hijau. Kemudian akhirnya mereka semua mendapat jawaban. Nah, akhirnya setelah Mbah Senen ini mengungkapkan semua tentang ritual pesugihan yang dilakukan Mbak Wage, Mbah Senen ini memerintahkan kepada anak-anaknya dan termasuk kepada cucu-cucunya untuk meninggalkan desa tersebut, merantau kemanapun, supaya mereka ini tidak terdampak dengan ritual-ritual pesugihan yang dilakukan oleh anak
cucunya Mbah Wage. Nah, sampai cerita ini diceritakan oleh Abdi di Kembara Sunyi, semua anak turun dari Pak Senen ini disuruh meninggalkan desa memang. Dari awal memang mereka disuruh meninggalkan desa tersebut supaya tidak terdampak oleh ritual pesugihan anak cucunya Mbah Wage ini. Nah, saat ini orang tuanya Abdi ini tinggalnya di Aceh. Dan beberapa yang lain ada yang merantau ke Kalimantan, sedangkan Abdi sendiri sekarang menetap di Jakarta. Sedangkan untuk anak cucu dari Mbah Wage, ini mereka semua masih tinggal di sana. Seperti Siti, Sri, dan juga Paring, ini masih ada di sana. Dan mereka hidup dari warisan Mbah Wage. Entah apakah sampai saat ini mereka melakukan ritual pesugihan yang dilakukan Mbah Wage, Abdi sendiri juga nggak tahu menau. Tapi terkhusus Mas Agung sendiri ini sekarang tinggal di daerah Batu, yang Mas Agung sendiri ini memang dari awal sudah sengaja dijauhkan dari Mbah Wage dan juga ritual-ritual pesugihannya. Nah, sedangkan untuk Mbah Senen, 2 tahun yang lalu beliau meninggal dan gak lama setelah itu disusul oleh istrinya. Istri beliau juga meninggal. Nah, ada kabar yang beredar bahwa pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Wage ini, konon kabarnya tidak akan terputus sampai 7 turunan. Nah, dari sinilah kenapa Mas Abdi dari awal menegaskan untuk nama-nama dalam cerita ini harap disamarkan. Karena memang cerita ini benar-benar dialami oleh keluarga Mas Abdi. Dan dari cerita ini juga Mas Abdi berusaha untuk mengingatkan kepada kita semua, supaya kita semua menjalani kehidupan dengan normal. Dan harapan Mas Abdi dari cerita ini, semoga kita semua dijauhkan dari halal musyrik dan dijauhkan dari ritual-ritual pesugihan dan semacamnya. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai angin senja, kau kemana